Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian minggu lalu. Kali ini kita masih meneruskan tentang penjelasan iman, penjelasan ihsan dan penjelasan Islam. Kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang meyakini takdir Allah itu ada yang baik dan takdir ada yang buruk. Karena kita sering melihat dan mendengar ada orang kalau ada baiknya dari Allah, kalau ada buruknya dari kita. Apa benar seperti itu? Kalau baik dari Allah, kalau buruk dari kita. Artinya kalau perbuatan itu baik adalah dari Allah, kalau perbuatan buruk itu adalah dari kita. Apa benar kita ini bisa melakukan sesuatu? Satu contoh saja, ketika seseorang pengen tidur, sekarang nih pengen tidur, bisa enggak dia melakukan tidur? Saya yakin enggak bisa. Kenapa? Karena tidur itu Allah yang menjadikannya. Ngantuk itu juga Allah yang menjadikannya. Mata melek juga Allah yang menjadikannya. Semuanya adalah perbuatan Allah, af'al Allah semuanya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan mengimani dengan qadar baiknya Allah dan qadar buruknya Allah. Bisa dibaca wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, atau bisa dibaca dengan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi bi fathid dali, dengan memfathahkan huruf dal, wa sukuniha, atau bisa mensukunkan huruf dalnya. Jadi kalau difathahkan itu dibaca dengan wal qadari. Kalau disukunkan berarti wal qadri. Nah, boleh dibaca seperti itu. Sama-sama keduanya adalah dalam bentuk masdar. Lugatani dalam hal ini mengimani bil qadari khairihi wa syarrihi, qadar Allah yang baik dan qadar Allah yang buruk, itu ada dua pendapat. Wa madhabu ahlul haqqi isbatul qadari, menurut madhab ahlul haq, yaitu kelompok yang berada di atas kebenaran, maksudnya adalah isbatul qadri, menetapkan ketentuan Allah, menetapkan qadar Allah. Wa maknahu, artinya maksudnya dari menetapkan qadar Allah itu adalah annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qaddarul asya'a fil qidami. Allah itu menentukan segala sesuatu itu di masa lalu. Bukan ujuk-ujuk jadi, bukan tiba-tiba jadi, bukan simsalabin langsung jadi, tapi sudah Allah ciptakan, Allah buat dari masa lalu, yaitu zaman azali, sebelum manusia lahir, sebelum apapun yang terjadi ada, itu sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, sebelum manusia itu lahir, itu sudah dibuat ketentuannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alima subhanahu wa ta'ala annahu sataqa'u fi awqatin ma'lumatin, dan Allah mengetahui, Allah itu telah mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui, annaha, bahwasanya takdir, sesuatu yang Allah tentukan di zaman azali, di masa lalu, di zaman sebelumnya,
itu Allah telah mengetahui bahwasanya sesuatu yang telah Allah tentukan itu akan terjadi. Kapan terjadinya itu Allah sudah tahu, fi auqatin ma'lumatin, di waktu tertentu yang sudah Allah tentukan itu Allah tahu. Indahu subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang Allah tentukan itu Allah menangkapnya, Allah mengetahuinya. Kita saja kadang-kadang kan juga tahu kalau nggak lupa gitu. Apa yang akan kita lakukan nanti itu sudah kita rencanakan sebelumnya. Satu contoh pengajian ini kita rencanakan jauh hari sebelumnya. Dan kita juga tahu karena kita yang merencanakan. Kita yang merencanakan, cuman rencana kita nanti kalau diridhoi oleh Allah, rencana kita jadi. Kalau enggak diridhoi oleh Allah, rencana kita tidak jadi. Kita ini punya rencana juga seperti Allah punya rencana, cuman rencana kita itu di bawah rencananya Allah. Artinya rencana kita ini sesungguhnya Allah lah yang merencanakan, bukan semata-mata kita yang merencanakan. Oleh karena itu, ketika kita diundang atau diajak melakukan sesuatu, jawaban kita adalah insya Allah. Artinya apa? Kita punya rencana seperti itu, ngikuti rencananya Allah. Kalau Allah punya rencana seperti itu, maka rencana itu akan terjadi. Kita ingin datang ke Masjid Nurul Hasanah ini. Rencana kita, begitu Allah tidak meridhoi rencana kita karena tidak sesuai dengan rencananya Allah, maka enggak jadi datang ke Masjid Nurul Hasanah ini. Satu contoh saja. Ayahanda Kiai Lohot itu saya yakin ada rencana datang ke Masjid Nurul Hasanah ini. Tapi begitu Allah tidak merencanakan beliau datang di Masjid Nurul Hasanah ini, maka hari ini beliau tidak datang. Jadi semuanya itu, rencana itu adalah Allah yang memiliki. Dan itu semuanya ditentukan oleh Allah sebelumnya, di waktu yang lalu, atau yang kita sebut dengan zaman azali. Maka Allah pasti tahu kapan sesuatu yang Allah telah tentukan di masa lalu itu kapan terjadinya. Wa fi amkinatin maklumatin, dan Allah tahu kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Allah tahu sesuatu itu akan terjadi, kapan terjadinya dan di mana terjadinya, itu Allah pasti tahu. Wa hiya taqu ala hasbi ma qadarallahu subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang telah Allah takdirkan terjadinya kapan dan terjadinya di mana, itu akan terjadi sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau di dalam kitab Kifayatul Awam itu ada namanya iradah, ada namanya kudroh. Maka iradah itu lebih dahulu daripada kudroh. Kudroh itu adalah takdir yang sudah terjadi. Adanya kudroh itu diawali dengan iradah. Tanpa iradah Allah, tanpa keinginan Allah, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Kita duduk bersama seperti ini, itu karena kudroh Allah, karena iradah Allah. Kalau seandainya iradah Allah itu tidak ada, maka kita tidak akan duduk seperti ini. Dan duduk seperti ini, inilah yang disebut dengan takdir Allah. Kita sudah tahu, maka takdir itu akan kita ketahui setelah terjadi. Tapi kalau sebelum terjadi, maka takdir itu kita tidak akan tahu. Kenapa? Karena takdir itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya gini, Allah menentukan sesuatu itu bakalan terjadi, dan sesuatu bakalan terjadi. Sebelum terjadi itu takdir Allah belum masuk di situ. Itu masih iradah Allah, masih kehendak Allah. Begitu kehendak Allah itu sudah diciptakan oleh Allah, maka muncullah takdir itu. Artinya takdir itu kita ketahui setelah sesuatu itu terjadi. Jadi ketika kita kan kadang sering mengandai-andai, andaikan waktu itu kamu tidak begini, maka tidak begini. Itu sesungguhnya adalah takdir Allah. Makanya tidak terjadi begitu.
Karena Allah memang menentukan seperti itu. Maka Allah tahu, karena Allah yang menciptakan, mentakdirkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang Allah takdirkan tadi, kapan terjadinya Allah tahu, dan di mana terjadinya juga Allah tahu. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, wa'lam anna taqdira arba'atun. Ketahuilah bahwasanya takdir itu ada 4. Takdir itu ada 4. Nanti bagaimana cara kita pengen merubah takdir kita? Di antaranya tadi sholat subuh kita sudah sama-sama berdoa, waqini birahmatika syarrama qadait. Ya Allah, jagalah kami dari ketentuanmu yang buruk. Andaikan Allah menentukan kita ini dengan ketentuan yang buruk, maka kita minta kepada Allah. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, maka ketentuan yang buruk itu tadi akan dihapus oleh Allah, kemudian ditetapkan lagi ketentuan yang baru, yaitu ketentuan yang baik. Oleh karena itu, pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita juga berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Artinya kita minta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita minta pada saat tadi duduk di antara dua sujud. Imam Nawawi menjelaskan takdir Allah itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, at-taqdiru fil ilmi. Yang pertama adalah takdir tentang ilmu. Walihadza qila, oleh karena itu banyak orang mengatakan, dikatakan al-inayatu qoblal wilayati. Coba kita ingat, kita angan-angan. Al-inayatu qoblal wilayati. Jadi yang disebut memperhatikan itu terjadinya sebelum senang atau sebelum cinta. Orang itu ketika senang terhadap sesuatu pasti memperhatikan dulu. Ketika kita melihat barang, kita perhatikan sebuah barang, baru setelah kita perhatikan muncullah rasa senang. Setelah muncul rasa senang, baru berkeinginan untuk membeli. Kalau seandainya itu dijual, kalau seandainya tidak dijual, baru berkeinginan untuk meminta. Satu contoh, ini adalah sebuah kitab namanya Syarah Arba'in Nawawi, yang diinginkan oleh Ayahanda Kiai Lohot kemarin pernah menyampaikan. Maka saya bawa hari ini. Saya yakin beliau itu memperhatikan dulu sebelum meminta ini. Ada yang sesuatu yang pingin sesuatu tanpa memperhatikan tiba-tiba langsung minta itu? Tidak ada. Pasti tidak ada. Pasti memperhatikan dulu. Menyelidiki dulu, memperhatikan dulu, melihat dulu. Baru ada keinginan. Gak usah yang seperti ini, kita mau minum saja, kita memperhatikan gelas kita dulu, baru kita ambil. Pasti perhatian kita itu kepada gelas itu, baru kita ambil lalu kita minum. Maka dikatakan al-inayatu qoblal wilayati. Perhatian itu terjadi sebelum adanya suka, sebelum adanya cinta. Wasa'adatu qoblal wiladati. Dan kebahagiaan itu terjadi sebelum adanya kelahiran. Wallawahiku mabniyatun ala sawabiki. Dan masa yang akan datang itu dibangun berdasarkan masa lalu. Kita duduk seperti ini dibangun oleh Allah di masa lalu. Artinya apa? Artinya kita duduk bersama-sama di sini ini sudah ditentukan, direncanakan, dibuat oleh Allah di masa lalu, di zaman azali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufaku anhu man uffika. Dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan. Maksudnya apa? Ada orang yang dipalingkan dari Al-Quran,
dan dipalingkan dari Rasul, orang-orang yang memang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya buka di situ, Ibnu Abbas dan Saddi itu menjelaskan yudhallu anhu man dhalla, disesatkan orang dari Al-Qur'an dan Rasul, orang-orang yang disesatkan. Artinya memang orang itu disesatkan oleh Allah. Sementara itu Imam Mujahid menyebutkan yu'fanu anhu man uffina, dipalingkan, dihancurkan atau dibinasakan oleh Allah orang-orang yang dibinasakan dari Al-Qur'an dan Rasul, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Hasan Al-Basri menyampaikan yusrafu an hadzal qur'ani man kadzdzaba bihi. Maksud dari yu'faku anhu man ufika itu adalah dipalingkan dari Al-Qur'an orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, dipalingkan dari Rasul orang-orang yang mendustakan Rasul. Apa contohnya? Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu dipalingkan dari Al-Qur'an karena apa? Karena memang sudah dipalingkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah berdoa supaya Abu Jahal itu masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, maka tidak akan bisa Abu Jahal itu masuk dalam Islam. Karena apa? Karena Allah telah tentukan dari sebelumnya, dari sebelum Abu Jahal diciptakan oleh Allah, Abu Jahal memang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Rasul. Memang sudah ditentukan, walaupun Rasulullah pernah berdoa untuk Abu Jahal, Abu Lahab agar masuk ke dalam Islam. Ternyata yang masuk ke dalam Islam adalah Umar bin Khattab. Innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk orang-orang yang engkau cintai, hanya Allah lah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu memang sudah ditentukan oleh Allah kalau dia itu adalah orang yang berpaling dari Al-Quran. Disodori Al-Quran bagaimanapun, dibacakan Al-Quran bagaimanapun, dia tidak akan tersentuh sama sekali. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Dan Abu Jahal, Abu Lahab ini tidak akan bisa menerima Al-Quran, tidak akan bisa menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu yu'faku anhu man uffika, dipalingkan dari Al-Quran dan dipalingkan dari Rasulullah adalah orang-orang yang dipalingkan oleh Allah. Ay yusrafu an sima'il Quran. Maksudnya adalah Imam Nawawi menjelaskan orang yang dipalingkan dari mendengarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca itu kupingnya terasa panas. Kalau ada yang terasa panas Al-Quran dibacakan, siapa kira-kira itu? Biasanya orang-orang yang kemasukan jin. Biasanya seperti itu. Karena saya pernah waktu masih tinggal di Simpang Pesona di Kasang Tanjung Sari, di depan rumah saya seberang jalan agak jauh sedikit, rumah ngontrak maksudnya, di situ ada seseorang yang tiba-tiba berlagak seperti orang kayo hitam dan nyebut-nyebutkan diri sebagai Datuk Rangkayo Hitam. Nah, begitu saya bacakan ayat kursi, lalu saya tiupkan ke air putih bacaan itu, dia tahu dari gelas yang jumlahnya lebih dari 5 di atas nampan,
yang dibacakan ayat kursi dan yang tidak dibacakan ayat kursi, dia tahu. Bagi dia nampak itu, bagi kita tidak nampak. Kalau misalnya 1 gelas saya bacakan ayat kursi, yang 9 gelas tidak saya bacakan ayat kursi, saya yakin begitu saya aduk Bapak nggak tahu. Tetapi dia tahu mana yang saya baca dan mana yang tidak saya baca, itu tahu. Itu bukti bahwasanya ketika Al-Quran dibacakan, dia terasa panas. Apalagi ketika kita dekatkan air yang kita bacakan Al-Quran tadi, kemudian untuk diminumkan kepadanya, dia tidak akan mau minum. Karena tidak mau minum, ya kita ambil langsung kita percikkan ke dia. Begitu kita percikkan ke dia, dia mengekek kesakitan. Ini bangsa jin. Dan saya pernah membaca sebuah riwayat, ada seorang pedagang, di mana pedagang itu dikasih tahu oleh orang yang punya rumah kontrakan, kalau siapa orang yang ngontrak di sini keluar dari situ bakalan dia besoknya sakit, sudah sakit terus meninggal. Apa masih tetap mau ngontrak di rumah itu? Akhirnya apa? Dia bilang tetap mau ngontrak di rumah itu. Tapi pedagang yang satu ini berbeda dengan yang lain. Apa bedanya? Malamnya dia sholat, malamnya dia baca ayat kursi. Pada saat dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kayak ada suara bergema mengikuti. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, ada terus bergema, ada yang mengikuti. Tetapi pada saat sampai kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma, kok enggak ada yang ngikuti? Diulang lagi karena penasaran. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, masih enggak ada yang ngikuti seperti yang sebelumnya. Penasaran, diulang lagi sampai 3 kali diulang, enggak ada yang ngikuti. Tercium bau seperti rambut terbakar. Ternyata di situ jin ifrit terbakar dengan bacaan ayat kursi yang dibaca oleh ulama tersebut, yang kalau dulu ulama itu kan identiknya dengan seorang pedagang. Artinya di samping dia ulama, dia pun juga pedagang. Seperti Rasulullah, di samping dia Rasul, maka Rasulullah adalah seorang pedagang yang ulung. Rasulullah seorang pedagang yang di atas rata-rata. Nah, orang-orang yang dipalingkan dari Al-Quran, orang-orang yang tidak bisa mendengar Al-Quran, orang-orang yang seperti ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anil imani bihi, dan orang yang dipalingkan dari iman fid dunya, di dunia. Jadi orang-orang yang dipalingkan dari Al-Quran, orang-orang yang dipalingkan dari iman, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab tadi, itu adalah mansurrifa anhu fil qidami, adalah orang-orang yang memang dipalingkan oleh Allah di masa lalu. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah, orang itu tidak bisa dengar Al-Quran, orang itu tidak akan pernah memiliki iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahliku 'alallahi illa halikun. Tidak ada orang yang binasa terhadap Allah, tidak ada orang yang binasa karena Allah, illa halikun, kecuali dia sendirilah orang yang binasa. Tidak ada yang binasa karena Allah, tetapi dia sendirilah, kecuali dia itulah yang hancur, yang binasa. Maksudnya adalah man kutiba fi ilmillahi ta'ala annahu halikun. Maksudnya adalah yang hancur itu adalah, yang binasa itu adalah orang yang memang telah ditulis di dalam ilmu Allah, dia itu termasuk orang yang binasa. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kita di jalan kurang 1 senti hampir keserempet mobil, kurang 1 senti kencengnya, nggak jadi dia, selamat dia. Itu kenapa? Karena memang tidak dijadikan celaka oleh Allah, walaupun kurang 1 senti. Jadi
Walaupun kurang 1 senti kan nggak kena itu, walaupun kurang 1 senti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan Imam Nawawi takdir yang pertama, yaitu takdir yang pertama itu adalah takdir tentang ilmu di mana sesuatu yang terjadi sekarang itu adalah telah ditentukan oleh Allah di masa lalu. Wasani yang kedua, at-takdiru fi lauhil mahfud, takdir yang berada di lauhil mahfud. Lauhun itu artinya batu tulis. Lauhil mahfud berarti batu tulis yang terjaga. Batu tulis gunanya untuk apa? Untuk menulis, namanya juga batu tulis. Dulu kata orang tua dulu saya nggak pernah ngalami, zaman Belanda, zaman Jepang dulu kalau kita nulis itu bukan di buku. Orang belajar nulis tidak di buku, tapi di batu tulis. Jadi setelah dihafal kemudian dihapus, setelah dihafal katanya gitu, bener. Ada yang masih ngalami itu. Katanya begitu, sudah dihafal kemudian dulu ibu saya pernah cerita seperti itu. Iya, batu sabak namanya. Jadi begitu ditulis, nanti dibawa pulang dihafal, sudah hafal dihapus. Karena cuma satu itulah barangnya. Jadi lauhil mahfud itu juga seperti itu. Nanti ketika ditulis oleh Allah si fulan akan celaka pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Tiba-tiba dia berdoa, wa qini bi rahmatika syarra ma qadai, dihapus oleh Allah, dihapus, kemudian ditulis kembali ya. Bisa seperti itu. Ini namanya takdir fi lauhil mahfud. Wa hadza takdirun yumkinu ayyutaghayyar. Ini adalah takdir yang mungkin bisa dirubah. Imam Nawawi menjelaskan begitu. Takdir yang fi lauhil mahfud, inilah takdir yang mungkin bisa dirubah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu, Allah menghapus ma yasha', sesuatu yang Allah kehendaki. Karena kita berdoa tadi, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, didengar oleh Allah, dijabah oleh Allah. Oh, si fulan itu berdoa agar dijaga dari ketentuan buruk. Padahal fi lauhil mahfud, di batu tulis Allah yang terjaga itu sudah ditulis oleh Allah kalau dia akan celaka, terus dihapus oleh Allah. Itulah yamhullahu ma yasha, Allah menghapus ketentuan yang telah Allah tentukan kepada orang yang dikehendaki. Setelah dihapus apa? Wa yusbitu, dan kemudian Allah menetapkan kembali ma yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sudah ditulis oleh Allah karena orang itu berdoa yang tadinya tidak akan mendapat rezeki, kemudian karena dia berdoa, Allahumma rzuqni fahma, ya Allah berikan aku rezeki kepahaman, yang tadinya sesungguhnya ditakdirkan tidak memperoleh rezeki itu, akhirnya karena dia berdoa dihapus oleh Allah. Begitu dihapus oleh Allah, kemudian yusbitu, lalu ditetapkan kembali oleh Allah dengan takdir yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan permintaan. Maka Imam Kiai Syirazi, bukan imam, Kiai Syirazi dari Lamongan, Jawa Timur itu menggambarkan seperti ini. Takdir itu seperti TV zaman sekarang. TV zaman sekarang itu pindahnya itu dari remote. Jadi kalau pengen mindah channel TV, jangan TV-nya digolang-guling, digoyang-goyang, diputar kanan, putar kiri. Cari remote-nya, siapa yang megang remote? Siapa? Oh, ternyata anaknya yang megang remote. Nah, pencet nomor 3, di situ ada Antv. Bagus nih, film klasik itu. Nah, film-film jadul enak nonton, film silat. Anaknya mencet nomor 3, tek. Nah, berubah langsung itu. Jadi yang tadinya takdirnya itu di situ ada film kartun, kemudian karena dia bilang, nah pencet nomor 3, tek dipencet nomor 3,
langsung keluar film klasik, Berry Prima, Advent Bangun dan seterusnya. Nah, jadi takdir itu digambarkan seperti itu oleh Kiai Shirazi. Saya memperhatikan, masya Allah, memang sesuai juga yang seperti itu. Jadi ketika Allah takdirkan sesuatu itu tidak baik, lalu orang itu berdoa waqini birahmatika syarra ma qadait pada saat sholat subuh, doa kunut berdoa seperti itu, lalu Allah kabulkan, dihapus takdir buruk itu, kemudian ditetapkan menjadi takdir yang baik. Nah, ini takdir yang fi lauhil mahfud, itu takdir yang bisa berubah, seperti yang terjadi pada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu fi du'aihi. Umar bin Khattab itu pernah berdoa juga. Apa doanya Umar bin Khattab? Maksudnya anaknya Umar bin Khattab ini apa doanya? Beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani. Ya Allah, apabila engkau tulis aku sakian celaka, ya Allah, bila engkau tentukan aku celaka, famhuni, hapus ketentuan celaka itu dariku, waktubni sa'idan, dan tulis untukku yang celaka tadi menjadi bahagia. Jadi di sini Bapak Ibu hadirin, Umar bin Khattab, Ibnu Umar itu pernah juga berdoa seperti itu untuk merubah takdirnya. Ya Allah, bila ketentuanmu untukku itu adalah ketentuan yang celaka, ketentuan yang tidak baik, hapus ketentuan itu dariku, dan rubah ketentuan itu menjadi ketentuan yang bahagia, ketentuan yang menyenangkan. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, sampai baru 2 takdir yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Yang tadi saya sampaikan, Imam Nawawi menyebutkan takdir itu ada 4. Kali ini kita ngaji baru sampai takdir yang kedua. Oh, tadi gara-gara saya batuk tadi ya jadi iya, nggak apa-apa. Sampai di situ saja dulu. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan, dan tolong Pak Haji dicatat nanti pertanyaannya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pengajian kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita seputar masalah takdir, qadar baik, qadar buruk, dan mendukung kedua dari 4 yang ada untuk kita ikuti. Mudah-mudahan ke depan yang keduanya akan diteruskan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang pertama dari belakang, Ibu Raja Inca. Oh, maaf sebentar Bu Ibu, ini di depan ada Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ini pencerahannya sangat menarik. Tadi dari penjelasan Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh Allah. Nah, sebelum itu, jauh sebelum Allah sudah menentukan bahwa seorang itu sudah dipalingkan hatinya, dirinya dari Al-Quran dan iman. Yang tadi dicontohkan seperti Abu Lahab. Kalau melihat penjelasan Ustaz tadi, mungkin ya, kalau salah tujuan saya mengerti bahwa takdir yang tidak bisa
di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila diri orang tersebut tidak merubahnya sendiri. Artinya di sini apa? Ada upaya selain daripada berdoa, ada upaya dari yang bersangkutan untuk merubah nasibnya. Nasib ini kan termasuk juga salah satu bagian daripada takdir gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini, ini ada dua. Pertama berdoa kepada Allah, yang itu juga yang bersangkutan harus melakukan perubahan diri sendiri. Oleh karena itu ada pertanyaan yang mungkin mohon dijawab juga. Kira-kira kalau umat Islam yang memang secara formalnya, jadi zahirnya sudah beriman, walaupun iman itu kadarnya bisa tidak seperti kadar iman para ulama-ulama atau mungkin nabi gitu yang tinggi, adalah kadar iman itu mungkin masih tingkat di bawah gitu. Nah, yang bersangkutan ini punya kemungkinan nggak kalau berdoa kepada Allah SWT itu ada buruknya tadi bisa dihilangkan oleh Allah SWT. Nah, itu Pak pertanyaan mungkin bagi saya yang lihat menarik. Artinya kemungkinan umat Islam walaupun ada yang Allah sebutkan dalam kata-kata buruk, ada kemungkinan dengan dua upaya tadi. Pertama dia berdoa kepada Allah, yang kedua dia sendiri juga yang berupaya untuk merubah dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan pada buruk bagi umat Islam ini tidak akan jadi secara realitanya. Jadi mohon itu penjelasannya, termasuk juga Ustaz apa syarat-syarat bagi seseorang di dalam berdoa kepada Allah SWT ataupun dia melakukan sesuatu pekerjaan sendiri yang dengan syarat-syarat ketentuan tadi, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan apa yang didoakan dan apa yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Dua itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Bu Adam. Pertanyaannya dua. Yang pertama, takdir yang tidak bisa dirubah seperti orang kafir dan yang tidak beriman. Yang kedua, yang bisa dirubah, apakah punya kemungkinan merubah takdir dengan upaya berdoa dan upaya berusaha, dan apa syarat-syaratnya supaya doa dikabulkan? Silakan. Baik, jawab dulu pertanyaan yang pertama. Ini dari penanya yang pertama. Nanti berikutnya baru menyusul insya Allah. Yang pertama, apakah ada kemungkinan kita bisa merubah takdir? Kalau kita mau merubah takdir, kemungkinan itu tidak ada. Karena takdir Allah itu adalah mutlak miliknya, bukan milik manusia. Lalu di situ ada innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Apa artinya itu? Adanya takdir itu sesungguhnya adalah setelah adanya kasab, setelah ada